Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik yang disajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gereja Katolik di Palembang menggelar misa malam dan ajak berdoa untuk keselamatan negeri. Seorang petani di Ogan Komering Ilir ditembak rekannya dengan senpi rakitan. Polisi mengajar baca Al-Quran untuk tahanan beragama Muslim. Gereja Katolik Santo Yosep Palembang menggelar misa malam Natal pada Rabu sore. 3.500 umat mengikuti ibadah misa malam Natal. Bertepatan dengan banyaknya bencana yang melanda sejumlah wilayah di tanah air, membuat gereja berdoa untuk keselamatan negeri. Gereja Katolik Santo Yosep Palembang menggelar misa malam Natal pada Rabu sore. Gereja menggelar 2 kali ibadah misa malam Natal pada pukul 5 sore dan 8 malam. Sekitar 3.500 umat Katolik Palembang mengikuti ibadah misa pada hari Rabu itu. Ibadah misa malam tahun ini diikuti lebih banyak umat dibandingkan tahun lalu. Bertepatan dengan banyaknya bencana yang melanda di sejumlah wilayah tanah air, khususnya Pulau Sumatera. Gereja berharap para umat Katolik dapat saling menopang dalam solidaritas. Tak lupa, gereja juga mengajak untuk berdoa untuk keselamatan negeri. Nah, solidaritas, solidar terhadap sesama yang menderita. Maka harapannya perayaan Natal ya kita rayakan sesederhana mungkin. Tidak ada, artinya tidak begitu hura-hura. Ya. Lalu kita tetap ingat saudara-saudari kita yang ada di Medan, Sibolga, Aceh, Padang yang mengalami bencana alam. Jadi kita tetap turut mendoakan mereka dan berbagi kasih. Ya. Sejalan dengan tema Natal tahun ini, diharapkan umat Katolik dapat memberikan rasa solidaritas terhadap keluarga yang mengalami bencana di wilayah Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Satgas Pangan Kota Palembang menggelar sidak harga kebutuhan pokok di Kota Palembang. Dalam sidak kali ini ditemukan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Satgas Pangan Kota Palembang mendatangi sejumlah pasar tradisional, salah satunya Pasar Sekip Palembang. Hal ini guna mengecek harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pada sidak kali ini, petugas mendengarkan keluh kesah pedagang akan kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Berdasarkan pantauan, harga komoditas yang naik diantaranya cabai burung jadi Rp69.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Telur ayam dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp37.000 per kilogram. Dan daging sapi kini berada di harga Rp165.000 per kilogram dari sebelumnya Rp155.000 per kilogram. Namun, Satgas memastikan harga tersebut masih di ambang batas toleransi. Menurut petugas, kenaikan harga kebutuhan pokok ini disebabkan karena tingginya permintaan pasar. Salah satunya dipicu program makan bergizi gratis. Rasa tidak naik lagi karena memang permintaan masyarakat itu sudah tahu setahun ini ya bahwa kecuali ada harga pakan yang naik ya. Insya Allah mudah-mudahan di tahun ini tidak ada kenaikan lagi. Untuk stok bulog, ya. Pak Sekda, untuk stok bulog? Untuk kegiatan untuk penurunan dan menstabilkan harga itu tidak ada intervensi dari bulog juga. Dan juga kita di pemerintah kota juga sudah bekerja sama dengan IDNI ya dalam melaksanakan kupon pada saat. Aparat kepolisian juga memastikan bila ditemukan pedagang nakal akan diproses sesuai hukum. 9 bahan pokok tersedia berkaitan dengan harganya. Justru yang harganya di atas atau yang sudah melampaui dari batasnya dari Satgas Pangan Kota Palembang itu akan melaksanakan
intervensi. Beberapa sidak pasar dari Kota Palembang, dari pemerintahan kota, kemudian dari Bulog juga sudah dilakukan. Seperti itu. Sidak ini tentunya untuk memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok yang ada di Kota Palembang. Jika terus mengalami lonjakan harga, pemerintah akan melakukan operasi pasar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang petani di Ogan Komering Ilir terluka lantaran tertembak senjata api rakitan. Pelaku yang merupakan rekan korban ditangkap dan motifnya karena dendam pribadi. Pria ini tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Laki-laki 29 tahun itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lantaran menembak seorang petani di Desa Talangjaya pada 21 Desember lalu. Korban berusia 47 tahun selamat, namun mengalami luka di bagian tangan, rahang, serta punggung. Dari penyelidikan, penembakan ini bermotif dendam pribadi. Diduga pelaku kesal pernah dirampok oleh korban. Pelaku AN memiliki dendam terhadap korban Z yang menurut pelaku atas nama AN bahwa pelaku pernah dirampok atau ditodong oleh korban Z. Pelaku menembak korban menggunakan senjata api rakitan jenis revolver sebanyak 4 kali. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. 2 hari menghilang, seorang pria ditemukan tewas mengapung di tepi anak Sungai Musi, Palembang. Korban merupakan seorang sopir angkot yang bekerja sehari-hari di wilayah Kertapati. Petugas Inafis Polrestabes Palembang mengevakuasi jasad seorang pria dari sebuah anak Sungai Musi yang berada di kawasan Jalan Kemas Rindo, Loro Waspada, Kertapati, Palembang pada Selasa siang. Jasad korban diketahui bernama Marwan, berusia 38 tahun saat ditemukan dalam kondisi mengapung. Penemuan mayat korban ini sempat menggemparkan warga yang berada di sekitar lokasi penemuan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak memancing di kawasan itu. Saksi lalu melaporkan penemuan mayat itu pada ketua RT yang diteruskan ke pihak kepolisian. Sebelum ditemukan tewas, korban berprofesi sebagai sopir angkot jurusan Kertapati itu sudah 2 hari menghilang dari rumahnya. Kronologi penemuan mayat sendiri itu sebenarnya dari keterangan keluarga sudah hilang sejak 2 hari yang lalu. Ketika sudah ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Bang, korban ditemukan meninggal di posisinya di mana, Bang? Di dekat rumah di sekitaran rawa-rawa, hanyut di sungai. Itu diduga sudah meninggal berapa hari, Bang? Sekitar 2 hari yang lalu. Posisi waktu ditemukan mayat terkelungkup atau berbaring, terlentang? Terlentang di air rawa-rawa itu. Kondisi badan sudah membengkak atau gimana, Bang? Sudah membengkak. Untuk sebagian besar di bagian tubuhnya pembuluh darahnya sudah pecah. Jasad korban dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang untuk dilakukan otopsi. Sementara kasus ini tengah dalam penyelidikan Polsek Kertapati. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.